Ablighu hajatan man la yastati'u iblaghu hajatihi, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghuha, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Ablighu, sampaikanlah oleh kalian, hajata, akan satu hajat, man, hajat orang, la yastati'u, yang orang itu tidak bisa berbuat, agar iblaghu hajatihi, agar hajatnya diijabah, agar hajatnya sampai. Faman, maka barang siapa, ablagho, yang menyampaikan, siapa orang, sultanan, akan raja, akan pemimpin, hajataman, akan hajat orang, la yastati'u, yang dimana orang itu tidak bisa, iblaghuha, menyampaikan hajat-hajatnya. Sabbatallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan orang yang menyampaikan hajat orang tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qadamaihi, akan telapak kakinya, ala sirati yaumal qiyamah, nanti di atas sirat pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abi Darda. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memprotek kita, hadis ini menyindir kita, menegur kita, agar dalam hidup ini kita bisa menyampaikan hajat orang, di mana orang tersebut tidak bisa menyampaikan hajatnya. Awal hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang agar menyampaikan hajat saudaranya. Ablighu hajatan man la yastati'u iblaghu hajatihi, agar hidup ini kita menyampaikan hajat-hajat orang. Kalau ada orang yang berkebutuhan, kita sampaikan kebutuhannya. Kalau ada orang yang minta perlindungan, kita berikan perlindungan. Kalau ada orang yang punya masalah, kita selesaikan masalah dan urusannya. Kalau ada orang yang sedang dalam kesulitan, kita mudahkan kesulitan-kesulitannya, dan memberikan hajat, menyelesaikan urusan orang, membantu dalam keringanan orang, meringankan urusan orang, maka diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dalam kehidupan kita ada orang yang datang ke rumah kita minta supaya urusannya selesai. Umpama ada barangkali tetangganya nggak punya beras, kita bantu dengan kebutuhannya. Ada tetangga kita barangkali nggak bisa bayar kontrakannya, kita bantu ala kadarnya yang bisa kita berbuat. Ada orang yang barangkali hajat ingin sampai ke suatu tempat dan dia belum sampai suatu tempat, kita memberikan sesuatu agar hajatnya sampai pada suatu tempat. Dan ini bagian daripada amalan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh baginda Rasul kalau kita mampu menyelesaikan urusan orang tapi kita tidak melakukannya. Dan menjadi urusan dan tidak disabdakan oleh baginda Rasul, justru kita menyusahkan urusan orang, menyulitkan urusan orang, padahal kita bisa melakukannya. Dan banyak hal jemaah sekalian yang bisa kita lakukan agar urusan-urusan orang tersebut bisa terselesaikan. Bisa bantu dengan harta kalau punya harta, bisa bantu dengan jabatan kalau punya jabatan, bisa bantu dengan doa kalau bisa doa, atau apa saja yang kita punya, kita melakukan sesuatu agar urusan-urusan daripada kita punya saudara selesai, minimal bisa meringankan atau minimal bisa membahagiakan dalam dia kesulitan yang dirasakannya. Nah, ini
memberikan satu gambaran kepada kita agar hidup ini saling membantu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadis ini adalah faman ablagha sultanan hajatan man la yastati'u iblaghaha. Seandainya ada seorang raja, seandainya ada seorang penguasa, seandainya ada seorang ketua RT umpamanya, seandainya ada ketua RW umpamanya, ada lurah, ada pejabatan di kantor kelurahan, ada camat, ada pejabat di kantor kecamatan, ada bupati, ada pejabat di kantor kabupaten, ada gubernur dan ada pejabat di kantor gubernur, dia bertugas di situ, ada presiden dan para pejabat yang tugas di kepresidenannya, kementerian-kementerian, di jenderal-jenderal, di brigadir-brigadir atau apapun nama jabatan mereka. Nah, di mana mereka menyampaikan hajat orang yang datang kepadanya, maka raja tersebut, maka penguasa tersebut, maka ketua RT tersebut, ketua RW tersebut, jabatan apapun mereka, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat saat berjalan di atas sirat akan ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergelincir ke dalam api neraka, dia selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara pejabat manapun meringankan urusan rakyatnya. Kalau RT meringankan urusan lingkungannya, melindungi warga di sekitarnya, melindungi warganya yang sedang kesulitan di sekitarnya. Cuman kalau RT malah nyusahin orang, tergelincir ntar. Lah kalau ketua RW malah nyusahin orang, tergelincir, nggak ada peduli sama rakyatnya. Lah kalau lurah malah menyusahkan urusan warganya, atau sampai presiden sekalipun, sampai pemimpin tertinggi sekalipun menyusahkan urusan rakyatnya, naikin umpama BBM gitu kan, umpama. Nah, tapi justru kalau ada pemerintah yang menyelesaikan urusan kesusahan rakyatnya, menyampaikan hajat daripada orang yang datang ke kantornya, menyelesaikan kesulitan-kesulitan administrasi orang yang sedang kesusahan, maka pejabat tersebut akan dikuatkan kakinya di atas sirat supaya tidak tergelincir ke api neraka, disampaikan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis ini adalah sultanan, seorang raja, pemimpin, pejabat yang punya penguasa, yang punya kuasa. Nah, kalau awal tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang punya harta maka bantu dengan harta, kalau ada orang yang punya jabatan maka bantu dengan jabatan, ada orang yang punya ilmu maka bantu dengan ilmu, ada orang yang punya doa maka bantu dengan doa. Dan dalam hadis ini disebutkan adalah sultanan, di mana sultan tersebut menyampaikan hajat, meringankan urusan, menyelesaikan masalah warganya, maka pemimpin tersebut akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya pemimpin menyusahkan rakyat, sekarang ini kan BBM lagi naik ini ya, Pertalite sudah 10.000. Solusinya boleh, tapi solusinya gaji naikin dong ya, gaji naikin, ustadz amplopnya naikin, ya kan, naikin, tambahin lagi gitu loh. Kalau sifatnya hidup ini kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, meringankan urusan orang, kita yakin nggak kalau nanti punya kesulitan urusan kita dimudahkan oleh Allah? Harus yakin tuh. Saat ada orang yang punya kesulitan, kita mudahkan kesulitan orang tersebut. Nanti kalau kita punya kesulitan akan dimudahkan oleh Allah, pasti itu. Enggak saat itu, tapi nanti suatu saat. Dan itu dijamin oleh baginda Rasul. Dalam hadisnya baginda Rasul bersabda, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan
membantu urusan seorang hamba, di mana hamba tersebut sempat membantu urusan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusan seorang hamba, di mana hamba tersebut pernah meringankan urusan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada seorang hamba, di mana orang tersebut pernah memberikan kepada saudaranya. Dan itu pasti, jemaah sekalian. Maka saat kita bantu orang, meringankan orang, memberikan pertolongan kepada orang, yakin suatu saat kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak saat itu, bisa nanti. Dan yang luar biasa adalah nanti pada hari kiamat, orang yang telah membantu orang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata hadis tadi, qadamaihi, kedua telapak kakinya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke surga, tidak tergelincir masuk dalam api neraka. Nah, yang merepotkan begini, saya emang nggak usah bantu dia, gitu kan? Dipersulit banget. Timbang urusan KTP dipersulit, mintanya gede. Saya mau ngurus cuman harus 400. Padahal anggarannya sudah ada dijamin, sudah, masih memberatkan warganya. Itu begitu pemimpin tersebut lagi jalan di atas sirot, sebentar lagi mau masuk ke dalam surga, tergelincir dia. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita hidup bagian daripada kehidupan saudara kita. Minimal apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Minimal jangan nyusahin orang. Kalau nyusahin orang, ntar kita pasti disusahin orang juga. Itu hukum alam, sunatullah. Sederhana saja, gak usah bantu dia mah gak pernah gabung sama kita. Kenapa tuh ada kalimat begitu? Karena dia gak pernah gabung. Seharusnya orang yang baik adalah mau gabung atau tidak gabung, mau bersama atau tidak bersama. Saat orang minta bantuan, kita bisa. Cuman manusia itu kan suka balas dendamnya, gitu. Dan tidak hanya di dunia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi, baginda Rasul bersabda, "Man nafasa am mu'minin kurbatun min kurbid dunya." Siapa orang yang menyelesaikan urusan seorang mukmin dengan kesusahan di dunia, satu saja kesusahan, lalu kita menyelesaikan kesusahannya, atau kita meringankan urusan yang berat terhadap dirinya di dunia ini, kata Nabi, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumal qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan meringankan urusan-urusan kita pada saat kita akan diazab oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan, dia mah pernah ngasih air minum tetangganya, jangan yang itu. Dia mah pernah ngasih beras sama tetangganya, jangan yang itu. Dia pernah memberikan uang untuk berkontrakan sama tetangganya. Nanti Allah akan menjadi saksi. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada hal itu, jemaah sekalian. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan bisa membantu saudara kita sebisa mungkin. Dan ingat, jangan menyusahkan saudara kita. Yang herannya, saudara kita sudah susah, masih dipersusah. Saudara kita itu pernah kita minjamin uang, ya kan? Dan saudara kita tersebut sedang susah, dia minta sama orang yang meminjamkan uang agar dibalikin, kagak dibalik-balik, padahal dia hartanya bisa melimpah. Dan ingat, Rasulullah dulu tidak menyolatkan orang yang punya utang saat orang tersebut meninggal dunia. Rasul bertanya, ini orang punya utang nggak? Punya ya Rasul. Rasul nggak mau menyolatkan. Oleh karena itu, orang yang pada punya utang pada bayar dah, jangan ngutang lagi, gitu loh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Artinya mempermudah orang dalam kebaikan dan dalam ketakwaan.
jangan mempermudah orang untuk berbuat dosa, jangan mempermudah orang untuk berbuat melanggar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ketua RT, pernah orang datang ke rumah kita bersulit. Wah, hati-hati itu. Ada ibu-ibu istrinya RT enggak ini? Enggak ada, merakyat semua ya, kelihatan udah. Tuh. Nah, berusaha Pak. Dan majelis munajat kita ini jemaah sekalian, majelis munajat yang mendoakan agar urusan orang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nggak punya uang, nggak bisa bantu orang. Lah pejabat juga bukan, orang kaya juga bukan. Kita makan aja pas-pasan Pak. Bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau menyekolahkan orang, bagaimana mau ngasih makan orang yang banyak-banyak. Kita ini rata-rata buat kita aja, Masya Allah, ngerokok aja kadang bawa korek doang kemana-mana. Ngerokok aja kadang bawa korek doang kemana-mana. Modal korek dapat, masalahnya yang bawa rokok nggak bawa korek. Yang repot bagaimana kalau dia nggak punya rokok bawa korek doang, yang urusannya yang punya rokok bawa korek juga, ya nggak kebagian yang punya korek Pak.